النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah man ba'da ma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu walau dalam kondisi hujan yang sangat lebat. Panjenengan semuanya tetap meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Tentulah pasti Allah memiliki hadiah yang surprise. Nah, al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu, hadiah itu, balasan itu bergantung seberapa berat seseorang melakukan. Mungkin dari genuk, dari kali gawe, berenang atau nyelam gitu ya. Yang dari Ungaran terbang sampai sini, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kita mulai dengan ta'limul muta'alim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Kita masih berbicara terkait hal-hal yang bisa menguatkan dan melemahkan hafalan serta pemahaman ilmu agama. Ya, kalau itu ilmu-ilmu umum barangkali tidak ada istilah-istilah yang bernuansa ruhani, spiritual, ibadah dan sebagainya. Kenyataannya untuk mempelajari seorang sebagai montir tanpa syahadat sekalipun bisa. Untuk bisa menjadi seorang dokter atau arsitek dan sebagainya, ia tak harus sholat tahajud. Tapi kalau sampean belajar Quran, belajar hadis, tidak bisa tanpa digandeng dengan sholat sunnah, tidak bisa tanpa digandeng dengan membaca Quran. Nah, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dzakarna annahu la yanbaghi lil 'aqil ay yahtamma li amri dunya. Di awal telah disinggung bahwa setiap orang yang memiliki akal, yang akal itu digunakan untuk memahami ilmu-ilmu Allah, maka ia seharusnya atau soyogyanya tidak terlalu pusing urusan dunia. Kalau yang sampean pelajari Quran, kalau yang sampean pelajari hadis, kalau yang sampean pelajari adalah usul fikih, kemudian qawaidul fiqhiyah, nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, bayan, terus apa lagi? Kayak gitu-gitu. Maka tidak usah terlalu memusingkan urusan dunia. Li'annahu yadur wa la yanfa'. Karena itu justru memadharati, membahayai ilmu-ilmumu dan tidak memanfaati ilmu-ilmumu. Sehingga siapa saja yang hari ini sedang menekuni membaca Al-Quran dan sebagainya, tak usah terlalu hiraukan masalah dunia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apalagi seseorang yang sedang memiliki anak untuk mondok, ponakan, atau anaknya Pak Le, anaknya Bude, Bule, dan sebagainya. Terus kemudian kayak rezeki itu berkurang dan sebagainya. Ini pesannya, la yahtamud dunya, tidak usah terlalu menghiraukan urusan dunia. Kenapa? Karena seorang yang sedang mempelajari Al-Quran, hadis, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, balaghah, mantek, bayan, arud dan sebagainya, ilmu-ilmu agama, maka biasanya untuk urusan rezeki agak dikurangi. Kenapa? Karena khawatir akan mengganggu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga perjalanan para ulama-ulama besar, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan sebagainya, itu perjalanannya dengan penuh keprihatinan. Apalagi Imam Bukhari, wah Masya Allah, itu untuk satu hadis beliau bisa keluar negeri dengan sangu, dengan bekal dunia yang hanya secukupnya. Wa humumud dunya la takhlu an dulmatil qalbi. Karena terlalu merisaukan urusan dunia itu dapat menggelapkan hati. Sampean misalkan urusan sama seorang teman belum apa-apa sudah mikir masalah untung dan rugi, engko iki ketoke wajah koncoku sing anyar iki ketok wajah penipu kok. Mas. Macam-macam seperti itu
maka ini akan menggelapkan hati. Wah, aku duwe calon tapi materi ini tingkat dewa. Wah, puyeng enggak seperti itu. Maka merisaukan itu adalah ini lintasan pikiran, lintasan hati, lintasan jiwa, lintasan dalam. Kalau lintasan dohir ya silahkan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Wong tidak dilarang, bahkan disuruh kalau ikhtiar yang sungguh-sungguh, tetap bekerja dengan disiplin, ulet dan sebagainya, tapi hati tidak usah risau. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi antara ikhtiar dengan tawakal itu sesuatu yang tidak tabrakan. Ada orang mengatakan bahwa loh kita ini harus ikhtiar dengan sungguh-sungguh, maka kita harus memiliki target-target tertentu, kita harus memasukkan ke dalam jiwa, menyatu dengan mobil Alphard, menyatu dengan mobil Alphard, menyatu dengan impian-impian dan sebagainya. Tidak ada hubungan. Serius tidak ada hubungan. Yang harus terjadi adalah zahir kita silahkan sesungguh-sungguhnya karena itu bagian dari ikhtiar yang ibadah, tapi hati sekosong-kosongnya dari rasa memiliki karena itu bukan untuk memikirkan merisaukan urusan dunia. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau engkau mencampur adukkan maka yang terjadi adalah kalau mendapatkan dunia akan masuk ke dalam hati, tidak mendapatkan dunia sudah kadung masuk ke dalam hati. Wis orang duwe nang hati maneh kan repot. Nek cara aku sih mending sugih tapi orang mlebu ning ati. Nah, betul ndak? Daripada wis ora sugih bayangke sugih tiap dino bayangke. Nah, maka ada pekerjaan zahir dan ada pekerjaan batin. Pekerjaan batin itu tawakal, monggo ya Allah, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah berdoa, adalah Engkau yang Maha Adil, adalah Engkau yang Maha membagi dengan sebaik-baiknya. Kalau soal zahir silahkan berangkat pagi, silahkan kemudian miliki keahlian-keahlian tertentu. Tapi ati ojo milik, ati ojo kemerungsung, ati ojo nyekeli. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya itulah. Ini hanya butuh latihan, Ya. Mending punya mobil Alphard tapi tidak merasa memiliki daripada tidak punya tapi rasa memiliki ya. Oh yang benar-benar ini pekerjaan yang berbeda. Ada orang mengatakan dikira itu kalau orang sungguh-sungguh itu tidak bisa tawakal, sebagaimana orang tawakal itu tidak bisa sungguh-sungguh. Ini cara berpikir yang kacau. Padahal sungguh-sungguh secara zahir dan tawakal secara hati itu tidak bertabrakan karena pekerjaannya berbeda. Pekerjaan ikhtiar itu pekerjaan zahir, pekerjaan tawakal itu pekerjaan hati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya nanti coba dirasake dewe-dewe nanti. Wa humumul akhirah la takhlu 'anil nuri fil qalbi, dan merisaukan. Yang namanya merisaukan itu setiap hari kepikiran ya. Setiap hari ada perbaikan, setiap hari ada evaluasi. Humumul akhirah, merisaukan urusan akhirat, la takhlu 'anil nuri fil qalbi. Ini pasti akan membuat hati bercahaya. Setidaknya pada satu pagi sampean nyambut gawe, terus kemudian ketemu sama seseorang, ternyata janjiannya ndak pas, dia ndak datang, sampean datang. Pada saat yang sampean risaukan bukan urusan rezeki, sampean berkata, oh, alhamdulillah, tekan kini wis dadi ibadah. Lho wong ora sedo tuku, lho memang aku tekan kini tok wis tak niat ibadah. Oh, tapi wonge ketok kaya ya alhamdulillah untuk pahala sabar. Dan seterusnya. Yo ora rugi-rugi banget lah. Sing penting ku bahasa sing paling gampang adalah sampean sendiri itu tidak tercerabut keimanannya. Yang susah, yang sedih adalah kalau sampean khawatir tidak laku itu barang sampai kemudian berbohong. Lah ini sing repot. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa yadharu atharu fis salat. Dan idealnya seseorang yang dalam proses pencarian ilmu atau pembelajar wis jenengan termasuk itu ada upaya untuk menghadirkan urusan akhirat di dalam sholat. Maka Rasulullah SAW itu memiliki kegemaran adalah menangis ketika sholat. Kalau kita melamun ketika sholat, ada kegemaran tersendiri. Mendapatkan inspirasi ketika sholat. Arsitek itu bisa nemu warna-warna ya pas sholat.
terus kemudian marketing itu nemu strategi pas sholat. Malah dilanjut Allahu Akbar. Oh kok ngene, bareng ini aku ngomong ngene. Masya Allah. Solusinya bagaimana? Ini solusi orang awam ya Mas ya, bukan solusi para wali. Nek solusi para wali, solusi para nabi, jelas bukan kelas kita. Solusi orang awam seperti kita adalah kasih ruang sendiri-sendiri. Pada saat sholat wajib, katakan bahwa sholat wajib itu bukan hak sampean, tapi itu hak Allah. Maka biarkan itu sampean hanya hubungan dengan Allah. Nah tapi kan kita pada saat sholat tuh kadang-kadang ide-ide keluar. Habis itu sholat sunnah. Nah itu hak sampean. Silahkan mikir sing macam-macam, tapi tetap eling Gusti Allah. Ya Allah. Misalkan sholat istikharah, ya memang itu untuk mikir. Allahu Akbar. Nek sing kae ayu tapi lulak lolo. Sholat istikharah. Nek sing iki cerdas ra karuan. Tapi medeni yo. Umpamanya seperti itu. Kasih ruang sendiri. Biar apa? Biar nanti pada saat sholat yang asli sholat wajib, yang itu benar-benar prioritas untuk Allah, nggak masuk ke situ. Begitu Allahu Akbar, sampean mau ngelamun yang aneh-aneh, enggak. Ini lagi sholat wajib, ini milik Allah. Saya sedang tidak meminta apapun, saya sedang tidak memaremkan diri, saya sedang tidak curhat apapun. Saya sedang memaremkan, mencari ridhone Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya kalau qobliyah ba'diyah idealnya masih seperti mirip-mirip sholat wajib. Tapi kalau nanti sholat-sholat tambahan, sholat-sholat sunnah mutlak dan sebagainya, silahkan jenengan karo mikir sing macam-macam, tapi tetap dibaca itu Allahu Akbar. Untung. Aja diganti, tetap Allahu Akbar. Maksudnya kasih ruang sendiri biar enggak ganggu ruang yang utama. Persis seperti sampean itu kalau memiliki rumah, kalau ndak ada gudangnya, maka barang-barang tak terpakai akan berserakan di mana-mana. Betul atau tidak? Kasih gudang tersendiri. Ya. Ini tetap lebih mending bagi orang awam. Saya tidak merekomendasikan. Karena sampean wong-wong soleh mungkin wis sak dhuwure kuwi. Ya, begitu sholat Allahu Akbar, sampean wis eling alam kubur. Ya, alam kubur dan sebagainya. Oleh karena itu hadirkan ya urusan-urusan akhirat ketika sholat. Fahamud dunya yamna'uhu 'anil khair. Merisaukan urusan dunia itu bisa mencegah kebaikan, terutama kebaikan ilmu. Kebaikan apa? Ilmu. Orang ngapalin Quran kok masih merisaukan sesuk mangan opo? Wah, rada angel itu. Orang ngapalin Quran kok mikir sesuk jodohku sapa ya? Wah, begitu buka Quran gambare wong. Tidak masuk, itu tidak masuk. Tidak masuk, harus bersih dari urusan itu. Wahamul akhiratu yuhmiluhu alaih. Sedangkan memikirkan, menvisikan akhirat ya, menvisikan akhirat itu bisa menggerakkan seseorang menjadi baik atau dia tetap bersabar dalam kebaikan. Nah, ini yang paling keren terakhir ini. Tetap bersabar dalam kebaikan. Jangan bisa bayangkan para sahabat Rasulullah SAW kalau awal-awal Islam diboikot 3 tahun di Syi'ab ya, di daerah Mekah pucuk, di belakang bukit, di sana tidak ada makanan, tidak ada minuman, 3 tahun benar-benar diboikot, tidak bisa makan, tidak bisa minum, sampai makanannya adalah daun-daun, kulit, bahkan wakilah itu sampai nyari-nyari yang bisa dimakan tapi tidak bisa makan. Itu kalau urusannya bukan urusan akhirat, mereka mesti mikir, wis lah Nabi, aku tak murtad dulu lah ya. Padahal itu bersama anak istrinya, tangisan-tangisan para bayi, tangisan-tangisan anak kecil, tangisan wanita yang kala itu kelaparan tidak membuat bergeser imannya. Mikir apa kira-kira kalau bukan mikir akhirat? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka memikirkan visi-visi akhirat membuat orang semakin kuat dalam banyak hal. Sayyidah Fatimah datang kepada Rasulullah SAW tentang capeknya ngurus rumah tangga, karena dia tetap harus bekerja, tetap harus ngurus rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak dan sebagainya.
Nah, dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan begitu datang kepada Rasulullah pingin minta pembantu. Rasulullah malah ngasih apa? Wiridan. Kalau kau baca ini tentunya lebih baik. Pulang langsung, ya saya kepingin lebih baik di akhirat. Gitu. Maka menjadi kuat, menjadi sabar, menjadi hebat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka setiap berat dalam urusan ibadah, berat itu karena kita lalai akan akhirat. Berat itu karena iman kita lemah. Nah, masih ingat ya iman itu apa kemarin? Meyakini apa? Ayo, ingat. Iman itu apa? Meyakini janji dan ancaman seolah nyata di depan mata. Seolah nyata di depan mata. Ini sering saya contohkan, tapi saya contohkan lagi. Pada saat Imran Al-Qattan, seorang yang dari orang negro ya, orang hitam, orang negro. Ya, tapi wazaujatuhu, istrinya itu jamilah syadidah, sangat cantik. Sang istri berkata, "Mas, saya yakin sekali kita akan masuk surga." Kita tahu ya, namanya orang mukmin itu ajaban di amril mukmin. Perkara orang mukmin itu selalu mengagumkan. Seneng, syukur jalan ke surga. Sabar, susah sabar juga jalan ke surga. Jadi sama-sama baik. Asal kuat ini visi akhiratnya, syukur maupun sabar nyaris sama-sama nyamannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gak ada sesuatu yang berat, asal kuat. Imran Al-Qattan berkata sama istrinya Imran Al-Qattan berkata sama suaminya, "Mas, kita bersama akan masuk surga. Kau mendapatkanku yang cantik ini, pasti kau banyak bersyukur. Sedangkan aku mendapatkanmu banyak sabar dan syukur sama-sama jalan ke. Kenapa enjoy, kenapa santai, kenapa? Karena passwordnya di depan ditaruh di awal, yakni kita bersama-sama akan masuk surga. Visi ukhrawinya kuat. Nah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut, wal istighalu bis salat 'alal khusyuk. Usahakan setiap para pembelajar itu ada usaha untuk khusyuk dalam salat. Wa tahsilul ulum, ya, wa tahsilul ulum, dan selalu menghasilkan ilmu setiap saat. Kama qala Syekhul Imam Nasr bin Hasan Al-Murghinani fi qasidatin lahu. Ini beliau berkata demikian. Ista'in, maaf, pakai ain. Ista'in Nasr bin Al-Hasan fi kulli ilmin yukhtazan. Fi kulli ilmin yukhtazan. Mohonlah pertolongan wahai Nasr bin Hasan di dalam setiap pengetahuan yang masih tersembunyi. Kenapa demikian? Dzakal ladzi yungfil hazan. Yakini bahwa itulah yang dapat menghilangkan kesusahan. Ghairuhu la yu'taman. Sedangkan selain menghasilkan ilmu itu tidak bisa dipercaya menghilangkan kesusahan. Jadi para pembelajar ilmu harus memiliki prinsip bahwa yang bisa menghilangkan kesusahan itu nek paham. Bahwa yang bisa menghilangkan kesedihan, kegalauan itu pada saat bisa memperoleh ilmu. Jadi kebahagiaan itu ada di hafal, kebahagiaan itu ada di paham, kebahagiaan itu ada di tadarus, kebahagiaan itu ada di murojaah, kebahagiaan itu ada di setoran lancar, kebahagiaan itu ada di mutolaah, kebahagiaan itu ada di munadharah. Munadharah itu saling tukar pikiran dalam masalah ilmu. Mutolaah itu membaca kitab. Nah, kalau prinsip-prinsip seperti itu tertanam dalam diri seorang santri, maka niscaya ia tidak punya kebahagiaan lain kecuali kebahagiaan masalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang tersebut benar-benar bahagia. Maka pada saat kecilnya Imam Malik, wakila Imam Abu Hanifah pada saat beliau masih nyantri, beliau mengatakan demikian, Aina ibnal Malik, wahai mana anak raja? Adakah yang lebih bahagia daripada diriku?
Malam-malam beliau baca kitab, terus kemudian menemukan pemahaman. Oh ngene toh, oh ngene toh, oh begini toh pemahamannya. Masya Allah, ternyata luar biasa, ini ilmunya mendalam. Gitu, terus saking bahagianya beliau bikin syair yang terkenal. Aina benal malik, mana anak-anak raja yang lebih bahagia dariku? Tidak ada. Orang yang paling bahagia adalah ketika seseorang paham terkait masalah ilmu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Suka-suka Allah tau, naruh seseorang bahagia di tempat mana? Suka-suka Allah. Coba, aku ya tahu mikir seperti itu mas. Zaman masih mondok ya Allah ya, nganggone klambi wis lusuh, bawanya gerdus bukan tas-tas mulya men. Nganggone gerdus mangkat ngebis ngadeg maneh berjam-jam ngono yo happy. Wong liya nek ndelok wong kok mesake men, aku malah kebalikan, oh apa sing mesake kowe yo. Gitu. Jadi masya Allah luar biasa. Jadi hati ini milik Allah mas. Suka-suka Allah kalau ngasih bahagia di tengah orang lain kayaknya ngelihat sampean itu sengsara. Juga suka-suka Allah, ada orang yang bergelimang harta dan kemuliaan tapi dibikin susah dan sedih oleh Allah. Suka-suka Allah. Kenyataannya saya pernah dapat curhatan seseorang yang memiliki outlet itu 30 mas. Wah masya Allah, duit ki ngelirik tok sak miliar pokoknya lah. Angop loh tadi duit, ngeri lah. Ganti mobil itu ganti sandal. Asli, duit kena selimutan saking oke, tenan. Orang Semarang. Saya kira ini orang bahagia. Ternyata begitu kenal 2-3 hari itu WA ke saya, Ustadz sebenarnya hukum bunuh diri itu gimana ya? Waduh. Saya tanya, kira-kira orang tanya hukum bunuh diri dan dia mau bunuh diri itu kira-kira orang ayam apa orang mumet? Orang mumet. Padahal bergelimang harta. Barang tak takoni gitu, 30 outlet itu 30 outlet apa tau mas? Saya bilang, ini Ustadz ya tempat hiburan apa yo? Saya selalu mengembangkan bisnis karaoke. Oh yo pantas Muhammad. Ya Allah ya Rahman Rahim. Oleh karena itu suka-suka Allah ya. Hati ini milik Allah. Mau digembirakan menggunakan jalur apa ya ndek Gusti Allah. Ternyata pada ngaji kita kali ini, yakni ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, Allah membuka ruang bahagia yang bahagianya banget bagi seorang santri, bagi seorang pembelajar yang ketika dia menemukan pemahaman. Masya Allah mas, yang namanya kepuasan seusai lancar setoran, wah melayang-layang. Sampean sih orang rasake. Jajal ngapal ke sak juz gitu ya, bareng ngono terus setoran lancar, wah melayang-layang. Damai hidup ini. Damai. Tapi begitu pas ora lancar gitu ya, wis ngapal ke wakeh gitu, nggak tahu kenapa, mungkin gaya kali ya. Wah aku tadarus ora masalah. Liyane kono ndres sing mendo-mendo sing lola-lola kono tadarusi tak bal-balan dhisik. Barono pastoran a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ke hafalannya opo? Itu kadang-kadang malah dikerjani sama Pak Kiai. Yo, kono ngarang ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Wah apa? Wah itu susahnya luar biasa. Susahnya luar biasa. Terus kemudian Pak Kiai bilang istighfar. Astagfirullahaladzim. Mundur. Begitu maju ke depan sudah lancar. Masya Allah. Iki kaya wong mikul mas. Asli seneng ipol. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka sampean mas, mbak semuanya kelak kalau punya anak mondok dan sebagainya, titik kebahagiaan itu ada di ilmu. Jangan dibuat dia bahagia dengan harta, jangan dibiasakan dia bahagia dengan materi. Itu hanya fasilitas saja. Biarkan yang membahagiakannya adalah Allah melalui jalur ilmu. Nanti semakin bahagia, semakin hebat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tak tunggake wis putrane jenengan hafal Quran kabeh.
Amin Allahumma amin. Tapi biasanya nek anak hafal Quran ki yo sing wong tuane yo rada mending lho lah. Ya insya Allah sampean mending. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya. Ini kitab Ta'limul Muta'allim. Selesai, kita lanjutkan di Unwanul Hikam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalam yang keberapa, Mas? Wah, mau hatam ya. Nek sudah 61 maka 62 sama 63 itu penutupan. Semoga besok Senin besok sudah tidak pandemi ya. Sehingga kita bisa makan bareng gitu loh maksudnya. Udah ndak ketular corona kan nek makan bareng? Gitu. Ya, malah bisa nganu tukar corona. Ya. Gitu ya. Ini mau hatam ini. Saya sendiri baru ngeh ini. Berarti besok Senin besok ya kabarkan sama teman-teman yang biasanya hadir, terus pas kan iman-iman kalau hataman ndak hadir terus apa pakai tampah atau pakai daun pisang itu ya. Itu makan lah ya sebagai bentuk syukur gitu ya. Tapi kan itu bid'ah angel omong karo kancan wong jenengane syukur makan kan ya luwes wae itu gitu. Gitu ya. Besok insya Allah Senin depan. Ini kitab materi terakhir besok penutupan 2 kalam nomor 62 sama 63. Ini yang online ya besok hadir kalau Senin depan ya Senin. Kalau kok hujan ya silahkan berenang atau nyelam dan sebagainya. Terbang juga boleh. Ya ngilang juga monggo. Nah, insya Allah Senin depan kita hataman. Ini kita materi terakhir. Setuju ya? Nanti makan bareng. Nah biar enak. Sebelum Senin gitu yang mau pada urun apa saja monggo boleh, urun uang boleh, urun gorengan ya boleh, urun daun pisangnya tok ya boleh, bebas biar kita mesra makan bareng ya. Kadang-kadang ngaji sudah lama bertahun-tahun ngaji sama teman kanan kiri kan kadang ndak kenal toh, kenalnya nanti pas makan bareng, iki nek mangan ngeri terus gitu ya. Yang rezekinya lagi longgar, ini kesempatan ngasih makan sesama teman pencari ilmu. Dia setiap kali mengamalkan ilmu nanti sampai dapat pahalanya. Itu ya Senin besok. Yang hari ini, yang Senin depan kira-kira nggak berangkat, wah, kui ya yang berangkat minimalnya adalah makanannya. Atau yang mau nanggung berapa, silahkan bilang saja sama panitia, saya mandat saja. Mau pakai tambahan atau mau pakai dus-dusan bebas saja. Uang atau berupa makanan langsung atau berupa gorengan, yang penting jangan minyak, gue angel dadak goreng. Bebas ya, nanti dikoordinir sama teman-teman rilaman. Yang putri juga ada, nanti tanya aja, yang putra juga ada. Senin depan berarti pas hari Ahad sudah diingatkan di grup. Nah, dan idealnya jangan makan dulu dari rumah. Nah, karena pernah kita ngasih makanan banyak ternyata karena enggak ngasih kabar sampai sini ternyata enggak kemakan. Kenapa? Mungkin do poso kabeh dadi wis buka saka omah. Maka idealnya di ngeleh-ngelehke lah gitulah. Dilapar-laparke gitu ya. Kok tekan ini makanannya sedikit gitu, misalnya sedikit ya kita bawa minum yang banyak. Nunggu warak-warak. Masya Allah. Gitu ya, Senin depan kita hataman. Yang mau urun silahkan, berupa apa saja monggo silahkan. Bebasnya, bahkan bisa berupa barang yang tidak ada kaitannya, nanti biar bisa diuangkan sama teman-teman rilaman, terus kemudian dirupakan nanti makanan, kita makan bersama di sini, dan yang miliknya situ dimakan sini dimakan situ, itu sebagai sedekahnya sini untuk ke situ, sedekahnya situ ke sini dimakan bareng, dan itu hal biasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. Wa kullu kasrin, setiap kekurangan yang bersifat duniawi, fa inna ad-dina yajburuhu atau yujbiruhu bisa, maka urusan agama dapat menambalnya. Kekurangan dalam urusan harta bisa ditambal dengan urusan agama. Tapi wa malikasri qanatid dini, sedangkan kerusakan atau kekurangan urusan agama, jubranu, ia tidak bisa ditambal. Ia tidak bisa ditambal. Dari situlah kalau milih jodoh adalah ada berapa kriteria? 4 ya, 4. Li jamaliha, cantik dan gantengnya. Terus kemudian li nasabiha, keturunannya. Terus kemudian apa? Li maliha, hartanya. Terakhir li diniha, urusan agamanya. Tapi fadfar bidatid din, prioritaskan di urusan agamanya, maka engkau akan hidup tentram. Ini untuk urusan agama itu persis seperti angka yang di depan. Kalau itu di depan 9, walaupun belakangnya itu urusan ganteng, terus kemudian keturunan, terus kemudian harta, itu kok 00, tetap kalau depannya itu 9 berarti nilainya adalah berapa? 9.000. Tapi kalau belakangnya 999, gantengnya 9 ya, cantik gantengnya 9. Terus kemudian apa lagi? Keturunan 9, dia darahnya biru semuireng. Wah, ngeri ta. Ngeri pokoknya. Terus kemudian hartanya juga banyak pokoknya, anak rojo lah. Tapi kemudian urusan agamanya ya 0, ya jatuhnya 0, juga. 0. Ini dalam urusan jodoh. Demikian pula dengan urusan yang lain. Kata kuncinya satu, Mas. Kalau engkau kurang dalam urusan-urusan harta, maka lengkapilah, tutupilah, tamballah urusan-urusan kekurangan dalam urusan dunia itu dengan urusan ibadah. Kasarane ngomong yo kalah rupa menang donga. Ya Allah, aku memang elek tapi targetku ayu ya Allah. Jadikan dia khilaf melihatku. Gitu ya. Ngono-ngono lah. Ya, dalam urusan apapun, tidak hanya dalam urusan, enggak hanya dalam urusan jodoh tok. Semuanya. Jangan bisa bayangkan kisah-kisah di mana seorang bernama Idris, ya, seorang bernama siapa? Idris yang sangat taat beribadah, yang sangat takwa luar biasa. Satu ketika dia mengembara, dalam perjalanannya itu dia lapar, kemudian dia minum air sungai, ternyata ada delima yang sedang mengalir di aliran sungai itu. Karena saking laparnya ia otomatis memakan. Habis makan dia baru sadar, ini delima milik siapa? Orang takwa itu salah satu tandanya adalah dia hati-hati apa yang dia konsumsi, apa yang ia makan. Ya Allah, ini milik siapa? Dicari, diurut itu sungai, ini jatuhnya itu dari pohon yang mana, kelihatan, oh pohonnya ini milik siapa? Dicari. Ternyata milik si Fulan. Pak Fulan, saya sudah kadung terlanjur makan delima yang kintir sungai. Kintir bahasa Indonesia ini apa toh? Nyut di sungai, ternyata ini dari pohon panjenengan. Saya minta ikhlasnya, saya minta ridhonya. Kata si Fulan tadi, ya saya ridho, saya ikhlas, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya engkau bekerja kepadaku setidaknya ya 3 tahun tanpa saya gaji untuk membuat saya ikhlas delima yang kau makan. Nek coro sampean piye, Mas? Angel men Pak ngono. Ya Allah, ternyata mau itu. Seorang bernama Idris itu mau. Masya Allah.
dalam rangka menghalalkan delima yang sudah kadung masuk ke perut. Karena kalau sudah masuk ke perut mau dibuang kesulitan, tidak bisa itu. Satu-satunya adalah meminta ridho, dan ternyata syaratnya harus kerja berapa tahun? 3 tahun tanpa gaji. Ya syukur untuk mangan. Setelah 3 tahun, wahai fulan, ini sudah 3 tahun. Apakah engkau sudah ridho terhadap dilema yang aku makan 3 tahun yang lalu? Belum, aku belum ridho. Aduh, pemana ini. Kau harus menikah dengan seorang yang buta. Anakku buta. Kau akan kujadikan mantu. Tapi ketahuilah bahwa putriku ini buta, tuli dan bisu. Coro sampean piye? Waduh. Anu Pak, saya tak istikharah dulu. Ngono jawabannya. Baru istikharah, saya tidak mimpi Pak. Ngono. Masya Allah. Ya Rahmanir-Rahim. Ternyata mau tetap. Ini demi delima yang pernah aku makan. Iya, itu demi delima yang pernah kau makan, dan aku akan ridho kalau engkau mau menikahi anakku yang buta, terus apa? Bisu dan tuli. Ya, akhirnya. Begitu nikah kan ditutupi kan kalau zaman dulu. Begitu pas malam pertama barang dibuka wonge wayu ternyata. Lendi butane, ndi tuline, ndi bisunya. Mana buta, tuli dan bisunya? Oh, yang dimaksud oleh ayahku, kata si perempuan tadi itu yang sudah halal, bisu itu karena aku tidak pernah membicarakan keburukan orang. Tuli itu karena aku tidak pernah mendengarkan kata-kata buruk. Buta itu aku tidak pernah melihat yang bukan hakku. Terus nikah, muncullah lahir seorang ulama besar tercerdas di zamannya. Anak dari kedua orang solih-solihah ini namanya Muhammad Asy-Syafi'i. Jadilah Imam Syafi'i. Wah, sampean terus, wah aku kadung mangan gorengan. Oh, sebenarnya gorengan 2 loh kayaknya, ini 1 gini ya. mahasiswa, ora ini tetap 1 kilo. Ngono wae kadang remukane cek direkod. Ya Allah. Masya Allah. Jadi kekurangan 2 orang ini dalam urusan harta, dalam urusan dunia tertambeli dengan ketakwaannya, sehingga menjadi tetap orang hebat keduanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Dan masih sekian banyak kisah-kisah orang yang secara kekurangan harta tapi dia memiliki akhlak yang mulia sehingga harganya tetap mahal. Kadang-kadang onong ini loh, nemu kata-kata berbahaya. Di mana nemunya? Kadang-kadang di angkringan-angkringan tak bertanggung jawab. Ngomong ini karo kanca. Bro, nek cara aku sing penting ayu, Bro. Sebab apa? Ayu ki wis ora kena diuwah-uwah. Nek akhlak buruk gampang kok. Kita bisa bikin dia ngaji terus habis itu akhlaknya baik, tapi nek kadung elek permanen, Bro. Oh no, jawabannya. Berarti tetap pengen memprioritaskan urusan dunia, teman. Nah, ini saya punya hujah. Hujah itu ya dalil nakli, ya dalil nakli. Maaf, dalil akli. Begini Mas Mbak, ini sudah pernah saya sampaikan, tapi saya sampaikan lagi. Kalau bahwa cantik atau ganteng itu adalah sesuatu yang permanen menyenangkannya, permanen menentramkannya. Coba kau lihat, nggak usah masuk dalam kehidupanmu, ngelihat saja, dan itu di TV, itu di TV, apakah itu di sinetron atau itu di film. Sampean tidak masuk dalam kehidupan. Ada misalkan seorang yang cantik luar biasa, mancung, gede, dhuwur, putih, glowing, wah, pokoknya jos pokoknya. Bodinya juga wah, cakar listrik. Wah, sangat pokoknya jos. Tapi kemudian dia sebagai tokoh antagonis. Ini tokoh Mas, ngapusi. Di film sampean tidak masuk.
Ini tokoh sebagai tokoh antagonis. Kalau ngomong kasar, kalau ngomong berbohong, di belakang suami serong, hilang ndak cantiknya. Ikut jengkel ndak sampean lihat itu. Padahal itu bukan dalam kehidupan sampean loh. Itu saja sudah bisa membuat hilang kecantikan. Apalagi itu masuk dalam kehidupan sampean. Wah, mumet sampean. Makanya nek cara aku sing penting solihah, ayu ora masalah. Kandaan nih kok orang percaya sama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kok aku jujur tuh ya Allah, astagfirullah. Lah piye? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah gitu ya. Saya ulangi lagi. Sebaliknya. Kadang-kadang ya Mas ya. Kecantikan itu atau kegandengan itu benar-benar munculnya bukan dari fisik. Jangankan manusia. Maaf, kucing saja. Kucing, kalau dia taat gitu, dipanggil datang. Hop, jangan makan. Tidak makan. Ayo makan. Makan. Terus kemudian ayo guyon. Manut banget. Ini dia tidak disebut kucing, disebut si manis. Betul atau tidak? Dan sampean gandrung di alam hatinya. Cara wong lu meh dibujo. Paham enggak? Padahal kekurangan fisiknya sedemikian banyak, tapi pada saat akhlaknya baik, Masya Allah, menenteramkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi kembali lagi ke tema bahwa kekurangan-kekurangan dalam urusan dunia itu ditambelinya adalah dengan kelebihan urusan agama, urusan akhlak, urusan takwa, urusan ibadah. Maka betul kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya manusia pilihan di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kalau dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi, ulangi, inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di antara kalian adalah yang paling apa? Takwa. Ya. Coba Mbak, saya tak tanya sampean. Ono wong anyar tiba-tiba jadi tonggone sampean, tangga sebelah. Gagah, ganteng. Wis pokoknya itu mungkin dia artis Korea kesasar ngon sampean. Terus habis itu langsung nembung sampean menjadi seorang istri. Nah, ini kan berarti dunianya kaya, ini orang kaya. Wah, Masya Allah, kaya sugih. Pajero, Fortuner, punya semuanya. Rumahnya juga bagus. Tiba-tiba ngelamar sampean, Mbak. Cuman dia kalungnya misalkan salib gitu. Mau enggak, Mbak? Misalkan. Nah, berarti sampean sudah bisa membedakan bahwa sehebat apapun urusan dunia, kalau di bagian keagamaannya tidak sekefrekuensi dengan diri sampean, maka harganya tidak begitu istimewa, bahkan tidak istimewa. Nah, ini ngaji khusus sesama orang muslim. Jadi maksudnya biar sampean punya prinsip. Nah, yang orang di luar orang muslim ya biarkan mereka punya prinsip. Nikah antar agama mereka, kita ya nikah antar agama kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya masih sedikit khawatir, kayaknya do ngaji tiap dino barangku terus kemudian nikah karena kuliah, karena berteman. Tapi Ustaz, justru dia itu yang membuat saya membaca Quran, padahal dia tidak muslim Ustaz. Angel aku orang cerita. Bingung kalau bare muni dia malah nyuruh aku tahajud, mesti meh ngomong ngono. Jangan begitu Mas, jangan begitu. Ini sudah perkara pokok. Kalau urusan akidah itu perkara pokok. Perkara pokok. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sekian banyak lagi hal-hal yang menarik dari Rasulullah SAW. Ya. Yang ini sangat terkait ya, sangat terkait dengan masalah
keagamaan atau akhlak atau ketakwaan yang ini bisa menambali benar ya, menambali hal-hal yang kurang dari urusan dunia sampean. Ya, nyataannya sampean pernah mendengarkan ada seorang syekh dari Arab gitu ya, maaf fisiknya sangat biasa, bahkan berkekurangan fisik. Tapi ada seseorang wanita yang cantik luar biasa menawarkan untuk menjadi istrinya. Kenapa? Ternyata seorang yang secara fisik ini maaf berkekurangan ya, tapi dia Masya Allah hafal Quran, akhlaknya bagus ya, dalam usia muda sudah doktor, dia ahli tafsir, dia tahu bagaimana menghormati orang tua. Maka sampean mas yang berkekurangan secara fisik, ya sudahlah tambeli pakai agama. Kalau ilmu ya ora pati minimal ngibadah, ahli ibadah. Tapi saya kan ibadahnya tahajud Ustaz, apa nanti dia tahu? Apa kudu ngerti wonge? Kan enggak tahu. Justru inilah indahnya ketauhidan, inilah indahnya ketakwaan. Tak harus orang lain tahu, tapi Allah nanti yang akan bikin tahu. Lain dengan keahlian-keahlian yang non agama, kadang-kadang butuh show. Kalau sampean itu ahli misalkan desain, kalau sampean itu nampak nanti ketika sampean itu menunjukkan unjuk desain orang unjuk gigi. Tapi kalau urusan agama mas, wah Masya Allah, benahi saja keikhlasan, benahi saja kehusuan ya, benahi saja sholat, benahi saja wiridan malamnya, benahi saja baca Qur'annya, tulus saja, nyaris tidak ada orang tahu. Nanti Allah yang akan habarkan kepada orang yang dipilih untuk sampean temani. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Kurang lebih begitu mas. Jadi pokoknya silahkan tambeli kekurangan kita dalam urusan dunia dengan urusan agama. Ya Allah, pas ini jam 9. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ya Allah, demikian pula dalam urusan rezeki ya mas. Urusan rezeki misal begini mas, mangkat isu dodolan. Ya Allah, iki ketok isu ora PPKM, tapi kok dadi KMPP papi kok sepi men, ora ana wong tuku. Awan ya ora ana wong tuku. Sore ora ana wong tuku. Wis lah. Menambeli kekuranganku, laporan kepada istri, mampir masjid dulu, sholat dulu, istighfar dulu, sholawat dulu, pulang-pulang wis rada ayem. Loh, tapi kan tetap tidak bawa uang. Iya, tidak bawa uang. Tapi Allah tahu kehusuan hatimu, menghadap hatimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti memberi apresiasi. Minimal begitu sampai rumah, istri itu tidak begitu rewel. Biasanya kan di duitnya mas, ini dino iki ora kok. Dino iki ngomong, wah sehat mas. Oh, alhamdulillah waras selamat. Wis luwih sapa-apa wae wis mas. Wis sampean balik ke aku seneng. Aku ya balik ya seneng kok. Ngono. Kowe digawe lali karo Gusti. Ini rahasia loh Mas, asli. Aja ngomong. Pokoknya tambeli kekurangan harta dengan tambahnya takwa. Wis gitu ya. Insya Allah nanti Allah tahu menepakkan situasi, mempernah-pernahkan kondisi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah 4 kali pertemuan kita tidak baca hadis ya. Bacakan hadis walau pendek. Tidak apa-apa ya. Masih cukup lah insya Allah nanti sampai jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Al-Hasan Ibnu Ali, hadatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa, siapa orang bersumpah, faqala fi halfihi, dia ucapkan dalam sumpahnya, wallati, demi
lata. Lata itu apa? Berhala. Falyakul, maka hendaknya ia tambeli. Oh iya pas ya. Ia hapus kesalahan dia mengucapkan berhala itu biqauli la ilaha illallah. Falyakul la ilaha illallah. Maka ucapkanlah la ilaha illallah sebagai penebus dari keceplosan ngomong berhala. Paham ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa man qala li sahibihi, dan seorang berkata kepada temannya, ta'al, kesini, uqamirka, akan aku beri arak kamu. Aku beri arak, tahu arak ya? Kini lu mumet-mumet di sini. Ini lu kopi jahat gitu misalkan. Atau apa? Ini lu apa pokoknya istilah zaman-zaman saiki. Terus kelingan, astagfirullahaladzim, saya ini sudah tobat, saya ini sudah hijrah. Atau gini loh, urip ke soleh-soleh banget, pacaran titik loh. Wah, pokoknya begitu. Pokoknya ada sebuah ajakan buruk kepada seorang lain, kepada orang, kepada teman, kepada siapapun. Ada terlanjur ngajak buruk. Misalkan ana kanca meh ngaji, ojo ngaji terus ngono, dadi malaikat ku sampean. Wis pokoknya ono wing gledeknya. Kita ngajak buruk. Kan enggak nyadar kadang, betul enggak? Enggak nyadar. Ono weh salat, assalamualaikum, salat Pak Ustaz. Wah, salat Pak Ustaz. Yang membuat seseorang itu tidak hasrat melakukan kebaikan karena ledekan sampean. Apakah itu ngajak keburukan atau menghalangi kebaikan? Sadar enggak sadar? Kadang enggak sadar sering. Ya namanya orang awam seperti kita. Ya kan? Nah, sekolah nyontek ngono lho, gaul. Wong ora gaul blas nyontek ngono lho. Iki ora masalah iki nyontek syariah. Wah. Macam-macam pokoknya. Maka Mas Mbak rahimakumullah, tiap kali kita keceplos ngajak dosa, keceplos menghalangi kebaikan, falyatasaddaq bisyai'in, hapuslah dosa itu dengan sedekah. Tambelilah kekurangan itu dengan sedekah. Nah, ya tidak hanya masalah itu. Kadang-kadang sampean wis meh masjid, terus kemudian urusan HP, istirahat, ngerti wis komat. Nanti pulang dari masjid, usahakan sedekah. Biar apa keteledoran kita tadi itu diampuni oleh Allah. Loh, kan saya tidak dosa, begini Mas. Ada yang namanya dosa tertulis sebagai dosa, ada yang belum sampai dosa tapi menurunkan grade, menurunkan derajat, menurunkan level sampai di mata Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sampean buka HP, awalnya itu kan buka hadis lah, dengan ahli tafsir, Ibnu Katsir tapi kok iklannya apik men ya. Penasaran, begitu diklik sip tenan. Bareng terus kelingan astagfirullahal, usahakan sedekah. Belum sampai dosa sih, karena itu mungkin baru saja sekelibat begitu. Tapi itu nurunkan grade, nurunkan derajat. Itu kalau terus turun, lama-lama fasik. Kalau sudah fasik, tercerabutlah hidayah, enggak kerasa. Tiba-tiba malas saja untuk kebaikan, nggak kerasa kita kapan turunnya. Tiba-tiba malas saja untuk dibuat baca Quran, ngomong Quran abot men, awalnya seperti tadi itu. Maka untuk mengklirkan suasana, kata Rasulullah, falyatasaddaq bisyai'in, sedekah. Nanti kau tidak jadi turun derajat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Itu ya. Insyaallah semoga kita istiqomah. Senin mendatang malam Selasa kita khataman. Ini yang di online usahakan hadir ya, dan kita nanti makan-makan. Dari mana makan itu? Ya antar kita aja. Urunan-urunan mau
antar komunitas. Di sini kan ada komunitas apa gitu urun pas terus laporan panitia sebelum hari H, mau berupa langsung makanan monggo, mau berupa uang juga monggo, mau berupa barang juga monggo, berupa orangnya tok yang hadir juga ndak masalah. Wis pokoknya bersama. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mari bersama-sama kita tutup dengan istighfar, kemudian doa dan sedekah sebagaimana biasa.